semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aquarius ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-pon. Kali ini kita mau bahas tentang kapan dan bagaimana Aquarius bertemu dengan cinta sejatinya ya. Oke, makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya, aku sangat appreciate kamu. Aku doain kamu enteng jodoh, sehat selalu, kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayangku ya. Dan tolong bantu untuk share ya teman-teman ya. Karena dengan kamu share, kadang-kadang kalau misalnya viewersnya dikit tuh aku kadang-kadang mikir, aduh diterusin nggak ya gitu ya. Aku memang secengeng itu guys. Oke. Dan yang belum subscribe ditunggu ya sayangku ya, karena dengan subscribe maka kita akan lebih gampang atau lebih mudah untuk terkoneksi satu sama lain ya. Dan perlu diingat bahwa ini sifatnya adalah general reading, artinya nggak mungkin resonate dengan semua Aquarius ya, jadi please be wise, oke? Dan disclaimer kedua, untuk ruang dan waktu itu adalah sesuatu yang tidak relevan di Akasha Record atau di Akashic Record ya. Karena ruang yang waktu itu hanya hanya terholografiskan di dunia manusia yang serba dualitas ya. Oke, sehingga ini tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan karena sifatnya ada relatif, bisa berubah ketika perilaku dan paradigma kamu berubah ya sayangku ya. Oke, kita akan lihat Aquarius. Oke. Aquarius ya. Wow. It's a happy relationship. Four of Wands di sini. King of Swords di sini. Ya. Yeah. Eight of Cups di sini. Wah. Menyebar ya. Energinya menyebar. Oke. Mudah-mudahan ketemu di mana. Ace of Cups di sini. Mudah-mudahan satu lagi bisa menjelaskan. Satu lagi. Ten of Wands. Oke. Ya. Bottom of deck ada Knight of Wands. Oke, berarti ini kemungkinan pertama. Untuk ciri-ciri dan inisial saya udah bikinkan di satu video terdahulu ya sebelumnya. Saya pin di kolom komentar ya, jadi saya nggak akan bahas lagi untuk ciri-ciri dan inisial. Oke, well. Bagaimana kalian akan bertemu di sini ya? Oke. Ini kalian akan bertemu di sebuah crowd atau di sebuah keramaian. Ya, pasar misalnya. Itu cuma contoh. Crowd ya, mungkin di sebuah pesta. Atau di sebuah pertemuan, konferensi, di sebuah reunian bisa, pengajian bisa, crowd. Ya. Pokoknya banyak orang, hiruk pikuk gitu ya. Potensi terbesar kalian akan bertemu di seperti ini. Jadi banyak orang di pertemuan, entah konser, entah ibadah juga bisa ya. Yang jelas banyak orang di situ dan kamu akan bertemu dengan dia untuk pertama kalinya di situ ya. Lalu adakah pintu lain ya? Ini untuk pintu kedua. Jadi selain bertemu di crowd, ini kamu dan dia akan bertemu melalui pintu hobi dan minat. Ya. Pintu hobi dan minat. Jadi kalau misalnya kamu punya hobi sekarang, entah hobi apapun ya, ditekuni saja karena ini merupakan pintu kamu untuk bertemu dengan belahan jiwamu. Ya. Misalnya kamu hobi apa? Ini akan bertemu ketika kamu melakukan hobi tersebut. Ya. Atau minat. Minat, kalau hobi kan sesuatu yang kita lakukan. Kalau minat adalah sesuatu yang menarik perhatian kamu. Jadi misalnya kamu minat terhadap tarot.
ya mungkin bisa aja gitu. Em, Kalian bertemu mungkin di channel saya, lagi sama-sama nonton gitu, and then tahu kalau kamu jomblo, dia jomblo gitu ya, who knows gitu. Jadi sama-sama minatnya. Atau misalnya kamu menggemari atau kamu menyukai tulisan seseorang dan kebetulan dia juga menyukai tulisan tokoh orang yang sama. Dan kalian bertemu gitu, either mungkin di suatu grup atau di mana gitu. Yang jelas minat itu akan mempersatukan kalian melalui hobi dan minat ya. Jadi semesta itu punya banyak cara. Nah, salah satu yang dipergunakan adalah melalui hobi dan minat ya. Yang pertama tadi melalui crowd ya. Entah di mana gitu, di crowd, di suatu crowd dan kalian bisa bertemu. Nggak tahu entah bagaimana prosesnya ya. Tapi yang jelas ini dari pertama kali bertemu dengan kamu, dia sudah dalam kondisi memang pengennya serius gitu ya. Maksudnya pengennya serius adalah dia sedang dalam kondisi memang lagi pengen cari pasangan hidup ya. Oke. Tapi ini oke, nanti ini dibahas dulu. Bentar, kita akan lihat. Atau ini dulu ya, dibahas. Apa kesan pertama dia ketika bertemu dengan kamu? Ada apa? Karena ini kebetulan ada Eight of Cups ya. Ada Eight of Cups, ada Ace of Cups. Dan ada Ten of Swords. Ada Ten of Swords ya. Kita akan perjelas dengan melihat apa isi hati dia. Ini bisa spoken, bisa unspoken. Spoken artinya memang dia ngomong secara kamu gitu. Unspoken itu adalah sesuatu yang ada di dalam jiwanya yang tidak dia katakan, tapi inilah yang sejujurnya. Oke, apa yang ingin dia katakan kepada kamu ketika pertama kali bertemu? I've been blind, katanya. Well, ini ada kemungkinan seseorang yang mungkin sudah mengenal kamu. Mungkin teman permainan, teman apa gitu. Udah kenal ya, maksudnya udah pernah kenal gitu. Tapi selama ini dia cuek-cuek aja ya, karena di sini ada, ini benar tadi saya sempat mikir, kok pertamanya dia kayak membalikkan badan gitu sama kamu ya. Pertamanya dia cuek-cuek gitu ya, pertama cuek-cuek, ternyata memang I've been blind, selama ini memang dia tenang-tenang aja gitu ya sama kamu ya. Dia bahkan tidak melihat kelebihan kamu, dia tidak menyadari mungkin kecantikan batinmu, dia nggak aware, even mungkin selama ini dia nggak aware if you are exist gitu. Kasian banget sih ya. Tapi ya pada hari itu kalian berjumpa, nggak tahu kenapa gitu, akhirnya dia tersentuh dan dia melihat, oh my god, this girl is so pretty, this girl is so beautiful. Atau misalnya kamu cewek ya, kamu melihat bahwa kalau misalnya kamu laki, dan berarti dia berpikir bahwa oh my god, this guy is so gentle gitu ya. Jadi ada satu peristiwa atau sesuatu yang kamu lakukan dan itu menyentuh hatinya ya. Karena di sini dia berubah menjadi jatuh cinta. Ada Ace of Cups di sini. Siapakah yang akan datang terlebih dahulu? Ini dia. Dia yang akan datang kepada kamu terlebih dahulu. Dia akan say hi terlebih dahulu ya. Dia akan mengambil inisiatif terlebih dahulu. Tapi dalam relationship kalian ini memang nggak mudah-mudah amat dalam perjalanan cinta kalian ya. Ada banyak tantangan di dalam perjalanan, but don't worry. It will be a happy ending for you guys ya. Apalagi yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya. Too shy to say, oh my god. Jadi dia selama ini merasa gue udah buta, gue nggak pernah lihat kamu nih begitu cantik, kamu begitu, ini saya analoginya ya, kamu begitu indah gitu, nggak pernah lihat. Too shy to say, dan even dia tuh nggak berani ngomong. Dia terlalu pemalu untuk menyatakannya kepada kamu ya. Mungkin karena sudah kenal gitu, akhirnya dia merasa, aduh masa gue baru ngomong sekarang sih ya. Masa gue baru ngaku sekarang sih, masa gue baru ngasih pujian sekarang sih gitu. Itu yang dia rasakan. Dia terlalu malu untuk ngomong yang sejujurnya ya.
Mungkin hatinya terlalu kecil gitu untuk bisa maju ke kamu. Tapi dia akan melakukannya anyway, ya. Dia akan melakukannya anyway pada akhirnya. Dia akan datang kepada kamu akhirnya untuk tetap ngomong gitu. And then apa? Are you still mine? Oh, ini oke. Ini bisa berarti dua hal ya. Ini adalah seseorang bukan hanya pernah kenal, tapi ternyata pernah deket gitu sama kamu. Pernah deket sama kamu, pernah deket, dan kemudian karena sesuatu hal kalian terpisah ya. Lalu kemudian ketemu lagi dalam occasion ini, dalam satu event ini gitu. Dalam satu momen ini, dan di dalam hati dia pengen tahu kamu itu sudah punya pacar atau belum. Kamu sudah ada yang punya atau belum ya. Jadi dia bertanya-tanya apakah aku tuh masih memiliki hatimu gitu. Kebalik ya, apakah kamu itu masih memiliki hatiku? Gimana sih? Gue bingung. Apakah masih adakah aku di hatimu? Nah itu yang paling tepat gitu aja. Ribet amat. Masih adakah aku di hati kamu? Dia tuh bertanya gitu ya. Atau kamu sudah memiliki orang lain? Dia so curious. Dia so curious, dia penasaran till death gitu. Tapi dia gak berani ngomong, gak berani nanya ya. Gitu. Dan mungkin ini memang dia adalah seseorang yang udah pergi dari hidup kamu dan dia menyadari kekeliruannya. That's why dia katakan, I've been blind, aku buta selama ini. Bahwa kamu tuh sebetulnya adalah pasangan yang terbaik buat aku. Ya, oke. And then kemungkinan yang kedua adalah ini memang orang yang ini udah pernah kenal pasti gitu. Kalau misalnya ini memang belum relationship with you before gitu ya. Ini berarti dia juga bertanya-tanya gitu loh. Bertanya-tanya, apakah ada seseorang di dalam hati kamu? Apakah aku ada kemungkinan untuk masuk ke dalam kehidupan kamu? Jadi dia ada seperti itu. Dan kalau modelnya seperti ini, karena ini memang di dalam pikirannya dia, kamu bisa kasih dia kode-kode, kasih dia isyarat ya, open your hands, open your heart gitu, tunjukkan bahwa memang hati kamu itu terbuka untuk dia, ya, tunjukkan bahwa kamu welcome kok dengan kehadiran dia ya, entah somehow bersikap lebih ramah kayak kasih perhatian kayak ke dia gitu ya, gitu ya sayang. Jadi ketika dia mendapatkan support atau dia melihat bahwa kamu sebetulnya juga memiliki ketertarikan yang sama, lalu dia akan maju menawarkan cintanya. Di sini ada Ace of Cups. Ya, dan saya melihat ini adalah sebuah hubungan indah. Hubungan cinta yang indah dan sangat kuat. Bondingnya sangat kuat. Sekalipun mungkin di tengah-tengah itu ada riak-riak gelombang, ada rintangan, ada halangan, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu justru yang memperbuat cinta kalian gitu. Dan di sini saya akan tarik kira-kira kapan kalian akan bertemu ya. Kapan kejadian ini akan terjadi? Ya, semesta mohon tunjukkan kepada Aquarius. Kapan Aquarius bertemu dengan pasangan hidupnya? Well, oke. 2027. Well, oke. Masih lama ya sayang ya. Tapi nggak apa-apa. Masih lama. Sekali lagi waktu itu relatif. Saya udah kasih disclaimer di depan. Bisa berubah, bisa mundur, bisa maju. Apa yang membuat mundur? Kalau misalnya kamu masih ngopeni itu memelihara. Kamu masih aja memelihara luka batin, masih aja memelihara belief-belief yang salah tentang sebuah relationship. Masih aja kamu dengan kegaduhan pikiranmu sendiri, kamu masih mempertahankan cinta yang lama, bla 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 gitu. Ya. Lalu apa yang bisa mempercepat? Mempercepat adalah tentu saja kamu healing. Kamu sembuhkan emosi kamu, endapan emosi kamu. Kamu sembuhkan ya. Lalu kamu upgrade diri kamu. Ya, upgrade itu in everything. Dalam behavior, dalam sikap, dalam kelakuan. Dalam penampilan juga upgrade ya. Operasi plastik kayak gitu.
Plastiknya dikumpulin dulu. Ya, mungut. No, it was a joke ya. Itu cuma bercanda ya. Jadi di-upgrade semuanya lah. Hati kamu juga di-upgrade. Di-upgrade menjadi lebih tenang, lebih cantik, lebih penuh cinta. Ya, semakin banyak belajar ya, Aquarius ya. Oke, that's all I can say. Ya, kalau misalnya kamu ngeklaim readingan ini, kamu bisa ketik amin atau ketik selaras di kolom komentar. Ya, it's a beautiful story you have gitu loh. Ya, ini cerita yang indah. Ya, dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading atau private reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi dan tentu saja berbayar ya sayang. Model konseling saya adalah konseling konsultasi interaktif dan dalam setiap konsultasi selalu saya sertakan saran, solusi, teknik, terapi, ataupun amalan tergantung kebutuhan dari klien ya sayangku ya. Tapi kalau misalnya kamu bunda budget saya terbatas, kamu bisa nyalakan loncengnya nanti supaya pada saat saya mengadakan live free reading di YouTube kamu nggak ketinggalan ya. Oke, kurang lebih seperti itu Aquarius. Saya dan Cemplon berdoa agar Aquarius segera bertemu dengan jodohnya yang mencintai dan menerimanya apa adanya. Oke Aquarius, I love you, bye-bye.